Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Assalamualaikum. Selamat siang. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah, walaupun cuaca seperti ini, ya, Cuaca mendung ya, Bu ya. harus tetap semangat. Bahkan Karena kalau gerimis. tidak semangat, anak-anak ikut tidak semangat. Oke. Hari ini selesai sudah pembelajaran di kelas Ibu ya. Iya. Mohon maaf kiranya saya mengganggu daripada Ibu gitu. Sesuai dengan rencana kemarin saya juga menghubungi Ibu. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengadakan yang namanya kegiatan. Kemarin saya menghubungi Ibu dengan tujuan kami calon guru penggerak angkatan 5 ingin melakukan sebuah aksi nyata yang berkaitan dengan supervisi akademik. Nah, kiranya kali ini saya kemarin juga menghubungi Ibu untuk memohon bantuannya gitu. Sekiranya nanti Ibu bersedia gitu untuk membantu dalam proses ini, Ibu nanti akan melakukan pembelajaran dan saya nanti yang akan melakukan sebuah supervisi gitu. Nah, dalam tahapan supervisi Bu ada 3 tahapan: observasi, kegiatan daripada supervisi, dan juga nanti pasca daripada observasi atau pasca daripada supervisi. Ya. Nah, dalam 3 kegiatan tersebut nanti saya mohon izin Ibu, apakah diizinkan untuk saya mengambil dokumentasi baik video maupun foto gitu untuk kegiatan ketiga-tiganya gitu. Sekiranya itu kita bisa laksanakan tanpa halangan, kita lakukan insyaallah. Baik, berarti Ibu mengizinkan ya kegiatan ini didokumentasikan gitu. Baik Ibu, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Nah, tujuan kali ini adalah melakukan percakapan awal sebelum nanti kegiatan daripada observasi atau supervisi tersebut. Nah, kegiatan ini nanti Ibu bisa menyampaikan beberapa hal yang berkaitan rencana Ibu nanti akan melakukan sebuah pembelajaran yang saya nanti di dalam pembelajaran itu sebagai supervisi atau supervisor daripada kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, itu tujuannya Bu pada kesempatan kali ini. Nah, baik Bu, kira-kira nanti di dalam kegiatan Ibu mengajar, tujuan apa sih yang Ibu ingin capai dalam proses pembelajaran itu? Iya, rencana saya, tujuan dari kegiatan belajar yang akan saya lakukan itu ada 3 tujuan yang menjadi pokok yang akan saya lakukan. Yang pertama itu nanti anak-anak melakukan pengamatan. Jadi diharapkan setelah mengamati nanti mereka bisa mengidentifikasi tentang ciri-ciri hewan dan juga habitatnya. Yang pertama, ciri-ciri hewan dan habitatnya. Ya, setelah melakukan pengamatan. Kemudian yang tujuan yang kedua itu berdasarkan diskusi nanti mereka bisa menganalisis ciri-ciri hewan dan ciri-ciri habitat dari hewan tersebut. Kemudian tujuan yang terakhir, yang ketiga, tentunya saya ingin selalu ada unjuk kerja mereka. Jadi mereka nanti mempresentasikan hasilnya setelah berdiskusi, mempresentasikan hasil pekerjaan mereka itu dengan baik menurut saya itu ya, mereka setidaknya sudah terbiasa untuk itu. Baik menurut saya presentasinya tersebut. Baik, artinya bahwa dalam proses pembelajaran nanti ada 3 hal yang ingin dicapai dalam tujuan tersebut, melalui pengamatan, melalui diskusi, juga mempresentasikan daripada hasil diskusi tersebut yang berkaitan dengan pokok bahasan. Baik Bu, pokok bahasan dari materi nanti dalam proses pembelajaran. Oke, pokok bahasan yang akan kita sampaikan nanti itu adalah tentang ciri-ciri hewan dan habitatnya. Baik Bu,
karena saya tahu juga bahwa nanti Ibu di kelas 6 ya Bu ya? Iya. Di kelas 6. Baik Bu, boleh gitu diceritakan paling tidak skenario atau poin-poin yang Ibu nanti akan lakukan dalam proses pembelajaran untuk mencapai daripada tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi di awal. Secara umumnya aja ya yang akan saya Siap lakukan. Ibu. Ya, tentunya kita pasti membuka kegiatan dulu kan. Nah, itu sudah biasa ya, kita buka dulu kegiatan lalu. Dan dalam membuka itu kita selalu ada persepsi. Persepsi juga saya akan berikan pertanyaan. Nah, namun untuk kegiatan itu selanjutnya nanti saya itu akan memberikan materi kepada anak-anak. Mereka akan mengamati. Ada yang mengamati. Sudah memasuki untuk kegiatan intinya ya Bu ya? Ya, mereka akan mengamati. Nah, setelah mengamati nanti melalui kan nanti mereka pasti bekerja secara kelompok ya Pak. Saya selalu anak-anak itu berkelompok kalau kegiatannya. Dalam kelompok mengamati nanti mereka menuliskan hasil yang mereka amati dalam masing-masing kelompoknya. Nanti setelah mereka menuliskan hasilnya, nah mereka dapat menyampaikan hasil dari diskusi apa ya, hasil diskusi mereka ya. Yang pertama mungkin mereka melakukan secara dari beda kelompok aja dulu, mungkin mereka akan dari kelompok kecil ya, presentasinya belum presentasi mungkin mereka hanya saling menyampaikan hasil daripada diskusi tersebut ya Bu ya, untuk antar kelompok saya. Setelah itu supaya apa ya, supaya mereka merasa, tujuan saya itu supaya mereka merasa bahwa yang mereka lakukan itu mereka akan tahu umpan balik dari apa yang mereka diskusikan. Setelah itu baru setelah itu kelompok itu masing-masing kelompok mempresentasikan di depan hasil pekerjaan mereka. Nanti setelah satu kelompok mempresentasikan itu biasanya kami mengadakan yang namanya saya jawab atau dengan kata lain umpan balik. Ya. Atau saya selalu mengatakan dengan kepada anak saya itu, saya tidak mengatakan bukan jika satu kelompok maju yang duduk itu bukan menyalahkan atau bagaimana, tapi saya selalu menekankan ke anak-anak apa yang bisa kamu sampaikan. Nah, kita sebut saja itu mengkonfirmasi. Mungkin dari kelompok yang duduk itu mungkin ada merasa kurang tambahan, seharusnya begini, maka mereka yang duduk mengkonfirmasi kepada kelompok yang presentasi. Jadi ya seperti itu secara bergantian, dan kami selalu mengadakan itu tadi umpan balik duduk. Nah, setelah kembali kelompok masing-masing, biasanya saya mengulang sedikit dari hasil presentasi mereka. Setelah itu baru saya membagikan tugas secara individu pada mereka tentang yang sudah dipelajari. Nah, jika sudah dengan waktu yang saya tentukan mereka mengerjakan, biasanya anak-anak itu, kalau anak saya ya cukuplah waktunya untuk mengerjakan tugas itu. Nah, dan jika ada waktu saya akan konfirmasi lagi atau kami akan periksa bersama-sama pekerjaan kami. Setelah itu ya baru kami tutup kegiatan untuk menarik sekali ya Bu ya, skenario yang Ibu sudah rancang sebelum daripada proses pembelajaran, dari hal mengamati, setelah itu berdiskusi bersama, bahkan di dalam diskusi juga ada umpan balik sesama anggota. Setelah itu baru final gitu disampaikan ke kelompok yang lain, pemberian umpan balik juga, bahkan kegiatan umpan balik bukan hanya kekurangan apa sih yang dimiliki oleh kelompok lain, tapi memberikan feedback yang positif terhadap kelompok lain gitu. Baik Bu, nanti dalam proses pembelajaran
dari apa yang Ibu sudah ceritakan, aspek-aspek apa sih yang mau dikembangkan dalam proses pembelajaran tersebut? Iya, ini berdasarkan berapa waktu saya berhadapan dengan anak-anak ini. Jadi dari ketiga aspek itu memang ada yang saya kembangkan, baik dari aspek kognitifnya, ya, kemudian sikapnya juga, keterampilannya itu ada semua. Kalau untuk sikap, karena saya memperhatikan dari anak-anak ini kan masih ada beberapa yang kurang dalam hal itu, maka itu yang saya akan kembangkan, yaitu yang pertama itu teliti, kemudian dia tanggung jawab, dan yang paling penting yang untuk saya kembangkan itu adalah peduli sama itu. Itu terlihat ketika kerja kelompok tadi ya Bu ya, semuanya akan terlihat bagaimana sikap-sikap daripada anak kita dalam melakukan diskusi secara kelompok. Betul. Iya, seperti itu. Nah, kemudian di aspek keterampilan saya juga ingin mengembangkan, karena anak saya itu rasa percaya dirinya masih ada yang minim. Jadi makanya saya selalu, ayo kita presentasi, setiap ada kegiatan yang melakukan diskusi kelompok selalu kita presentasikan, supaya apa? Setidaknya percaya diri dulu tampil gitu. Kemudian kalau untuk kognitif ya pengetahuannya ya, saya juga ingin tahu apakah saya melakukan proses pembelajaran tadi itu, apakah anak-anak itu paham gitu. Jadi mencapai daripada tujuan pembelajaran tersebut. Dan kita pun tahu, kita bisa dari kita ini ternyata bisa refleksi diri gitu ya. Seperti itulah. Jadi itu aja Pak yang rencana yang bisa saya kembangkan. Untuk keterampilannya Bu, karena tadi kan dari sikap, setelah itu pengetahuan, untuk pengembangan daripada keterampilan. Ya, keterampilan itu setidaknya tadi dia apakah juga membuat sebuah produk nanti di akhir pembelajaran berkaitan dengan proses pembelajaran yang tadi yang secara berkelompok tadi. Iya, betul. Selalu ada yang mereka kerjakan secara baik. Rancangan pembelajaran skenario Ibu sudah desain sedemikian rupa, bahkan aspek apa yang mau dikembangkan. Kira-kira Bu, kita ini membayangkan besok Ibu akan melakukan proses pembelajaran itu, di dalam proses pembelajaran itu tersebut Ibu membayangkan nanti masalah apa ya yang muncul gitu, atau tantangan apa sih yang nanti saya hadapi ketika proses pembelajaran itu. Seperti apa Bu nanti? Iya, yang mungkin yang bisa saya bayangkan ini aja seperti ini. Karena kan nantinya pembelajaran saya pada besok itu ya, itu kan nanti itu akan saya lakukan pembelajaran berdiferensiasi. Karena berdasarkan hasil penilaian yang sudah dilakukan, jadi nanti dalam pembelajaran pun itu akan saya terapkan. Jadi nanti karena sudah saya temukan ada 2 kriteria, maka nanti akan saya membentuk 2 kelompok. Identifikasi Ibu bahwa dalam proses pembelajaran memang dibutuhkan pembelajaran berbeda untuk dalam satu kelas, artinya ada pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana Ibu mengatur strategi dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, rencana aksi Ibu ketika nanti melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, strategi berdiferensiasi apakah yang Ibu nanti akan terapkan dalam proses pembelajaran tersebut? Oke, mungkin saya pada kegiatan nanti mungkin di materi itu akan kontennya itu akan berbeda nanti Pak. Baik. Yang akan saya berdiferensiasi konten. Ya, akan berbeda dalam kontennya. Perbedaan itu adalah ini. Nanti untuk kelompok siswa yang memiliki kemampuan membaca, pemahaman dan keterampilan menulis itu nanti akan saya berikan tugas
nanti saya akan minta mereka mengamati, sama-sama mengamati sih sebenarnya satu dengan yang lain. Cuma yang kelompok yang inilah ya, itu nanti mereka mengamati gambar di lembar kerja yang akan saya bagikan nanti. Sementara kelompok yang satunya itu saya akan menyediakan dan mereka akan menonton video yang materinya sama. Ada konten yang berupa gambar tulisan gitu ya Bu ya. Ada juga konten yang berupa video, audio gitu ya Bu ya. Baik, menarik sekali Bu. Nah, strategi yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran. Nah, dari skenario setelah itu Ibu sudah bisa mengidentifikasi nampaknya dalam satu kelas Ibu karena kemampuan yang berbeda, maka Ibu merancang sebuah strategi pembelajaran, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang khususnya tadi berdiferensiasi konten gitu ya Bu ya. Nah, apa sih yang Ibu siapkan untuk proses pembelajaran besok agar mudah-mudahan dalam proses pembelajaran juga lancar gitu? Tentunya saya sedang menyiapkan gambar, ya gambar-gambar itu, gambar-gambar hewan yang memang akan diamati. Kemudian saya sudah mendownload ya video yang akan ditonton kelompok yang satunya. Itu aja yang saya siapkan untuk yang berupa perangkat penangkap. Kalau perangkat ajar sudah otomatis ya Bu ya. Nah, ini adalah media-media pendukung untuk kegiatan tersebut. Baik Ibu, luar biasa sekali, menarik sekali. Nampaknya saya penasaran gitu ketika Ibu melakukan proses pembelajaran. Kapan kira-kiranya Bu kegiatan daripada observasi dan juga pasca daripada observasi gitu. Kalau hari ini adalah kegiatan pra observasi, kegiatan observasinya dan paskanya nampaknya kapan Bu? Kalau untuk kegiatan yang kedua itu saya rasa besok bisa ya Pak? Besok, siap Bu. Karena memang saya sudah merancang sedemikian rupa ya Bu ya. Memang pembelajaran itu untuk besok gitu. Besok, iya. Baik Bu, terima kasih. Mudah-mudahan besok sama-sama kita akan belajar Bu. Sama-sama juga kita akan mengetahui, menambah wawasan bagaimana sih melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, bagaimana sih melakukan kegiatan supervisi gitu ya, sama-sama saling berbagi praktek baik dari Ibu juga saya, nanti dari saya juga Ibu gitu. Nah, nanti juga ada kegiatan pasca observasi untuk bagaimana kita sama-sama saling memberdayakan gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu, sampai jumpa besok gitu. Terima kasih juga semangat Bu. Supervisi kelas saya, karena saya begini, dengan adanya yang supervisi kelas saya memang sifatnya orangnya yang senang diberi masukan daripada pujian. Saya senangnya di situ memang. Baik Bu, luar biasa juga. Terima kasih Bu, sampai jumpa besok ya Bu ya. Assalamualaikum.